Wakil Ketua OSIS. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Misi kami menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif, kreatif, dan harmonis dengan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan inovasi dalam pembelajaran, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi, dan membangun kolaborasi positif antara siswa, guru, dan orang tua sehingga tercapainya siswa-siswi SMP Negeri 1 Samarinda yang unggul baik akademik maupun non-akademik. Baik, untuk misi kami yang pertama menjadikan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Samarinda lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami akan memaksimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Samarinda agar siswa lebih terlibat aktif dalam membangun jiwa kepemimpinan, solidaritas, tanggung jawab dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Samarinda. Yang ketiga, kami akan mendorong dan meningkatkan partisipasi para siswa baik dalam perlombaan akademik maupun non-akademik, baik dalam bidang olahraga, kesenian, sains, keilmuan beragama, ataupun teknologi. Yang keempat, kami akan meningkatkan jiwa menjaga lingkungan pada siswa SMP Negeri 1 Samarinda dengan kegiatan sosialisasi yang baik agar siswa SMP Negeri 1 Samarinda lebih menunjang jiwa cinta alam maupun cinta lingkungan. Dan yang terakhir, kami akan membangun hubungan silaturahmi yang baik antara siswa, guru maupun orang tua agar antar siswa dan guru dapat kerjasama maupun dalam pembelajaran. Waktunya masih ada 15 detik lagi. Sudah cukup? Tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan diambil soalnya. Nomor 22 juga mendengarkan. Dina enggan berangkat ke sekolah karena di sekolah ia selalu dibully oleh teman-temannya. Sebagai ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban Anda diberi waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Saya akan menanyakan kepada Dina mengapa dia tidak pergi sekolah, dan Dina menjawab kalau dia dibully di sekolah. Dan saya akan menindaklanjuti atau menanyakan kepada teman-temannya mengapa si Dina dibully. Kalau misalnya bulinya ini lumayan parah, saya akan melaporkan kepada guru atau kepala sekolah untuk diminta ditindaklanjuti. Baik, nomor urut 2 boleh menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Oke, menurut saya tadi sudah benar. Cuman apabila kita menanyakan lebih langsung, itu akan takutnya nanti si Dina ini terkesannya dia akan mengadu domba. Jadi lebih baik ditanyakan dulu si Dinanya, setelah itu ditanyakan lagi si pihak pembulinya. Nah, setelah si pihak pembulinya melakukan kejelasan apa yang menyebabkan dia membuli si Dina, setelah itu kita akan menindaklanjutkan ataupun memberi sanksi. Jika si Dina atau si pembuli ini tidak setuju atas sanksi tersebut, kita akan menindaklanjuti mungkin ke jalur hukum, ataupun memang kalau misalnya pembulian ini tidak parah, kita akan menindaklanjuti antar sekolah saja. Masih ada waktu?
juga. Masih ada waktu? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, silakan Daniel. Tepuk tangannya sekedarnya ya, tanpa suara ya. Oke, silakan disimak baik-baik pertanyaannya untuk calon anggota OSIS. Bagaimana cara Anda dalam memberikan apresiasi pada murid yang melakukan prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik? Bagaimana cara Anda dalam memberikan apresiasi pada murid yang melakukan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik? Silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab untuk apresiasi saya terhadap siswa maupun siswa SMP Negeri 1 Sumberida yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di sini mungkin saya akan memberikannya apresiasi dengan cara menampilkannya secara langsung di depan siswa maupun siswa SMP Negeri 1 Sumberida, dan kita menampilkannya mungkin pada saat hari Sabtu maupun hari Senin. Kita akan tampilkan apa yang dia dapat dari perlombaan akademik itu maupun non-akademik tersebut, dan kita akan memberikannya apresiasi dengan cara lain seperti misalnya mengadakan ekstrakurikuler yang sama dengan yang dicapai oleh si yang mendapatkan prestasi tadi. Waktunya masih ada 1 menit lagi. Sudah? Oke. Silakan tepuk tangan untuk kami persilakan untuk ya, dari saja. Kita persilakan untuk Baik, saya ingin bertanya, siapa yang akan mengajarkan ekstrakurikuler tersebut? Siapa yang akan mengajarkan? jangan berupa pertanyaan tapi menanggapi dari yang disampaikan dipaparkan oleh nomor 2 tadi. Apa kira-kira yang ingin kalian tanggapi? Saya menanggapi, kalau misalnya diadakan ekstrakurikuler, apakah akan ada pengajarnya? Jika tidak ada pengajarnya, dan apakah akan banyak peminatnya? Ini masih ada? Mungkin ada yang mau kalian tambahkan atau bagaimana pandangan kalian, menurut kalian bagaimana memberikan apresiasinya, pandangan kalian seperti apa? Tambahkan. Dan untuk guru 2 silakan menanggapi. Ya, untuk pertanyaan dari calon ketua OSIS nomor 1 tadi, di sini saya akan menanggapi untuk ekstrakurikuler yang mungkin dimenangkan oleh pihak yang memenangkan perlombaan tadi, yang diapresiasi tadi. Mungkin kita akan mengadakan ekstrakurikuler yang gurunya terdapat dapat mengadakan ekstrakurikuler tersebut. Misalnya si A memenangkan keilmuan beragama, dan mungkin gurunya dapat mengadakannya atau melatihnya sebagai pembimbing ekstrakurikuler tersebut. Jadi ekstrakurikuler tersebut kita akan tetap pilih. Misalnya si A mendapatkan juara dan kita mengapresiasi dalam bidang olahraga, dan mungkin guru olahraga yang berada di SMP Negeri 1 Sumberida ini bisa membuat ekstrakurikuler tersebut, dan kita akan mengajukannya kepada guru. Jika gurunya mau, kita akan membuat ekstrakurikulernya. Dan jika memang tidak ada guru yang bisa dalam bidang tersebut, kita akan coba untuk melatihnya terus. Mungkin dalam bidang kan ada audio, ada visual, ada YouTube, Google,
maupun aplikasi yang lainnya. Terima kasih. Audiens mohon mendengarkan supaya kandidat nomor 1 dan 2 tidak pecah konsentrasinya. Bagaimana sikap Anda apabila melihat anggota OSIS yang tengah berselisih paham? Bagaimana sikap Anda apabila melihat anggota OSIS yang tengah berselisih paham? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Mungkin kami akan mencoba berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencari solusi tersebut agar masalahnya terselesaikan. Mungkin kita akan di suatu tempat yang lumayan tertutup supaya selisih ini tidak akan menyebar di mana-mana, dan kami akan menyelesaikannya hanya kami saja supaya tidak tersebar kemana-mana, supaya nama orang yang terselisih ini terjaga dengan baik. Sudah waktu tambahan? Boleh? Baik. Nomor urut 2 boleh menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Baik, untuk yang dibacakan tadi ataupun yang dijawab oleh calon wakil ketua OSIS, saya sedikit kurang setuju. Dikarenakan jika kita mendudukkannya bersama-sama atau kita akan bermusyawarah atas hal ataupun masalah yang diselesaikan tadi, otomatis semua pengurus OSIS akan tahu akan masalah itu, dan itu tidak cukup untuk menjaga malunya, karena setiap orang itu kan masih punya malu. Jadi jika kita mendudukkannya sama-sama itu sepertinya sangat kurang. Lebih baik kita mendudukkannya satu-satu. Jadi misalnya si A bermasalah dengan si B, si A ini akan kita tanyakan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bertanya dengan si B, agar kesannya kita tidak mengadu domba dan akan menjaga malu dari mereka. Jadi kita jangan bermusyawarah untuk seluruhnya, agar seluruhnya itu tidak mengetahui hal apa sih yang mereka lakukan atau hal buruk apa sih yang sedang mereka lakukan. Jadi lebih baik didudukkannya sendiri-sendiri. Setelah itu baru kita musyawarahkan, mungkin bermusyawarahnya hanya dengan ketua OSIS dengan wakilnya, nanti akan bermusyawarah. Setelah itu si A dengan si B-nya kita akan ajak untuk memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Bagaimana jalan tengahnya kita akan coba cari, tapi tidak dengan untuk dimusyawarahkan bersama-sama. Silakan. Seperti dibilang tadi, kita akan di satu ruangan, kita akan menyampaikan satu pihak, dan misalnya berbeda kita akan coba berdiskusi lagi. Dan seperti tadi saya katakan, kita akan tetap menjaga nama baiknya dan tidak akan menyebarkannya. Dan kita katakan di satu ruangan yang lumayan tertutup. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Oke, nomor 2 silakan ambil. Oke, suaranya tolong disimpan ya, biar bisa didengar kawan kalian. Pertanyaannya, tolong suaranya. Nomor urut 2. Penggunaan handphone dilarang di pihak sekolah. Namun, di salah satu sisi, handphone memang bermanfaat dalam pembelajaran. Bagaimana pandangan Anda dalam menyikapi hal tersebut? Penggunaan handphone dilarang di pihak. Namun, di salah satu sisi handphone memang
pembelajaran. Bagaimana pandangan Anda dalam menyikapi hal tersebut? Oke, untuk menyikapi tentang adanya penggunaan handphone ataupun HP pada sekolah kita ini memang dilarang. Tapi jika kita menggunakan handphone, kita tetap mengikuti kemajuan teknologi yang ada pada tahun kita. Karena setiap tahun kita pasti punya kurikulum yang berbeda. Jadi memang sudah tanggung jawab untuk menggunakan handphone dan kita akan tetap mengikutinya. Jadi untuk penggunaan handphone ini mungkin kita akan tetap membawa handphone, tapi dengan syarat mungkin diizinkan oleh guru atau memang sudah dibolehkan oleh guru. Jadi tidak ada pun satu siswa maupun siswa SMP Negeri 1 Sumberida yang membawa HP di atas ketidakizinan dari guru. Tapi jika diizinkan ataupun diperbolehkan oleh gurunya, handphone tersebut tetap boleh dibawa. Jadi kalau dari seluruh tepuk tangan baru boleh. Waktunya masih ada, silakan tambahan. Ada? Ada lagi? Cukup. Silakan ditanggapi. Mungkin siswa harus membatasi dalam bermain HP seperti untuk belajar atau bermain yang lainnya, dan agar siswa dapat membagi waktunya dengan baik. Jadi tidak hanya untuk bermain-main, tapi juga dapat untuk mengerjakan tugas-tugas. Mungkin hanya dibatasi. Tambahan masih ada waktu. Tapi tidak semua siswa akan menggunakan handphonenya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak membuka sesuatu yang tidak bagus di sekolah, walaupun sudah diizinkan, tapi lebih baiknya dipindahkan menjadi belajar. Waktunya masih ada 60 detik lagi. Dan cukup. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kedua. Oke. Silakan diambil. Silakan didengarkan baik-baik. Yang lain tolong disimpan suaranya biar kandidat kalian bisa mendengar dan bisa memberikan jawaban yang lebih tajam ya. Jadi jawabannya diminta lebih tajam lagi. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara Anda dalam menghadapi perbedaan pendapat pada anggota OSIS? Bagaimana cara Anda dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam keanggotaan OSIS? Mungkin kami akan berdiskusi ulang, mungkin kalau masih berbeda pendapat, kami akan melakukan voting atau pemungutan suara. Jadi kami kalau misalnya berbeda pendapat, mungkin yang mana yang lebih baik akan diambil. Tapi jika misalnya sama-sama masih berbeda pendapat, tetap akan berdiskusi terus sampai membuahkan sebuah hasil. Silakan ditambahkan kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana cara kalian dalam mengatasinya? Mungkin ada lagi? Silakan. Kami akan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam masalah tersebut. Masih ada waktu? Udah selesai, silakan ditanggapi. Jadi kami akan menanyakan pada siswa-siswa yang berbeda pendapat tadi apa pendapat mereka, dan kami akan lebih berdiskusi lagi.
mungkin maksudnya itu kami akan menanyakan kembali kepada pihak pengurus tadi apakah bisa untuk mengikuti perlombaan tersebut, seperti contohnya perlombaan dalam bidang sains. Jadi seandainya perlombaan tersebut berselisih pendapat, mereka tidak menyetujuinya karena memang mungkin ada yang tidak bisa, tidak mau ataupun malu. Nah, kami akan menanyakan kembali kepada siswa maupun siswinya untuk maukah mengikuti perlombaan tersebut dalam bidang sains, dan kami akan menyeleksinya. Mungkin guru-guru yang pendapat pandai dalam bidang sains tersebut akan menseleksinya, dan kami akan ikut serta dalam seleksi tersebut. Mungkin siswa dan siswinya setelah diseleksi akan lebih mengetahui sampai mana sih kemampuan siswa tersebut dalam sampai perlombaan tersebut. Jadi tidak ada perselisihan antara setiap anggota maupun setiap siswa dan siswi. Jika pun ada perselisihan, kita akan menemukan jalan tengahnya bersama-sama. Karena organisasi OSIS ini organisasi secara berkelompok, bukan individu. Jadi kita tidak mementingkan pendapat individu, dikarenakan kita adalah satu organisasi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya Bu ya. Untuk kandidat nomor 1 mungkin ada yel-yel, Ibu silakan. Kandidat 1 mungkin ada jargonnya untuk penyemangat. Silakan. Nggak ada. Ada. Untuk tim sesnya mana? Silakan kasih semangat dulu. Tepuk tangan yang meriah untuk kandidat 01. Ada ya yang untuk kandidat 02. Kita lanjutkan debat kita. Oke, bisa lanjutkan? Bisa, tenang aja. Silakan untuk urut 2 untuk mengambil undian. Ingat ya, tadi kesepakatan kita tadi masih ingat? Siapa yang habiskan bicaranya, berarti dia ingin debat juga ya. Masih ada yang mau bicara? Mungkin Ibu suruh ke depan? Ada? Tidak ada, kalau tidak ada berarti diam semua ya. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, silakan didengarkan baik-baik untuk nomor urut 2. Apabila ada teman atau anggota OSIS yang mengkritik atas pendapat Anda, apa yang Anda lakukan? Apabila ada teman atau anggota OSIS yang mengkritik atas pendapat Anda, apa yang Anda lakukan? Untuk pertanyaan tadi, jika ada anggota mungkin tidak hanya anggota yang mengkritik pendapat tersebut, mungkin siswa dan siswa SMP Negeri 1 Sumberida ini akan bisa juga mengkritik pendapat dari kami semua. Mungkin jika kami mengadakan suatu perlombaan atau kelas meeting yang akan kami adakan tersebut tidak disetujui, dan kita akan mencari jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu kita akan mencoba untuk menanyakan kepada satu persatu. Jika peminatnya memang banyak, kita akan tetap melanjutkannya. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, kita akan mencoba untuk tetap menanyakan kepada si perselisihan tadi. Mungkin si A berselisih terhadap si B dikarenakan mereka pendapatnya tidak sesuai. Jadi si A ini akan kita tanya, apa pendapat yang kamu sampaikan kepada si B? Dan mungkin jika si B-nya menjawab dia tidak setuju dikarenakan ekstrakurikuler yang diadakan si A ini tidak banyak peminatnya, dan setelah itu kita akan mencoba untuk menggali lebih lanjut lagi ekstrakurikuler yang lain yang kita dapat contoh
Jadi jika terdapat suara yang banyak ataupun suara yang cukup, kita akan tetap melanjutkan flashbacknya tadi dengan catatan kita tetap menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat si A melawan si B tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda jika ya, bagaimana tanggapan kamu? Boleh diskusi dulu. Halo, ini banyak yang mau berdebat kayaknya di depannya. Nanti ya, sabar ya. Setelah ini kalian lagi ya. Ibu udah nampak calon-calon kandidatnya itu. Kalau bisa, kita menyelesaikan masalah dulu baru voting. Karena takutnya dari salah satu pihak itu ada dendam atau masih menyimpan rasa yang tidak enak gitu, atau masih dendam istilahnya. Ya, dia masih tidak suka dengan apa yang terjadi. Silakan ditambahkan, oke. Masih ada waktu, baru 20 detik. Ada lagi? Sudah? Tepuk tangan yang meriah untuk Baik, seperti yang saya katakan tadi, dengan catatan kita tetap akan menyelesaikannya terlebih dahulu baru kita melakukan voting. Jadi kita memang menyelesaikannya terlebih dahulu baru kita melakukan voting. Untuk itu kita akan menyelesaikannya satu persatu. Jadi seandainya si A berselisih tadi dengan si B, si A ini akan kita tanyakan kembali pendapat apa yang kamu sampaikan kepada si B, dan kita akan menanyakan kembali kepada si B, apa yang kamu selisihkan dengan dia, pendapat dia yang mana yang kamu selisihkan. Jadi dengan begitu kita akan mencari juga jalan keluarnya. Jadi seandainya misalnya perselisihan tersebut, saya sebagai calon ketua OSIS dan Hamid sebagai calon wakil ketua OSIS akan bermusyawarah, tapi hanya berdua. Mungkin kita akan bermusyawarah secara berdua. Nanti setelah kita mendapatkan jalannya, kita akan mendudukkan kembali berdua ini dan kita akan menanyakan bagaimana jika kita melakukan voting. Ingat, dengan catatan kita akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Terima kasih. baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Sudah selesai. Sekarang kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Sang Guru, mungkin ada pertanyaan yang diberikan kepada kandidat. Bapak sebetulnya pertanyaannya, ya, seberapa penting jabatan ketua OSIS itu bagi Anda? Seberapa penting jabatan ketua OSIS itu bagi Anda? Ya, silakan kedua-dua. Nanti dari yang satu dulu atau gimana? Atau beda-beda? Nomor satu dulu. Oke. Dan nomor dua. Bu Linda, baru kami nomor dua. Itu sangat penting karena ketua OSIS itu
di kepala dari anggotanya itu, dan itu sangat penting. OSIS juga bisa menjadi panutan para siswa agar dapat mencontoh sikap yang baik dari ketua OSIS tersebut. Cukup. Berikan kita meninggalkan yang nomor 1. Baik, nomor 2. Silakan dengan pertanyaan. Seberapa penting, terus alasannya apa? Untuk alasan dalam berorganisasi OSIS ini atau ketua OSIS ini lebih pentingnya bagaimana? Menurut saya itu 50% mungkin pentingnya, karena selain kita mengajarkan kepada siswa dan siswinya, kita sebagai contoh. Jadi 50% itu penting karena kita sebagai contoh, dan 50% lagi mungkin bukan tidak penting, tetapi lebih penting itu kita menjadi siswa-siswa SMP Negeri 1 Sebrida yang seperti biasanya saja. Jadi jika kita menjadi ketua OSIS maupun calon wakil ketua OSIS ini tidak begitu penting, karena takutnya nanti jika kita terlalu mementingkan organisasi tersebut, kita takutnya lalai dalam pembelajaran kita. Jadi kita tetap memfokuskan terhadap pembelajaran kita, karena pada SMP Negeri 1 Sebrida ini kita adalah siswa maupun siswi. Jadi organisasi tersebut hanya penting 50% sebagai contoh. Sekarang itu tadi dari sana duluan, sekarang dari sini. Ya. Apa motif atau gimana tuh? Alasan ingin menjadi ketua OSIS? Apa alasan Anda ingin menjadi ketua OSIS? Ya, alasannya ya. Ini banyak yang mau debat nih, nanti dipanggil ke depan ya, yang mau debat ya. Karena banyak betul tadi yang juga bercerita, yang adu argumen di belakang, nanti ibu kasih waktu ya. Oke? Ya, silakan apa Ya, alasannya? apa alasan Anda ingin menjadi ketua OSIS? Baik, untuk alasan saya menjadi ketua OSIS dikarenakan yang pertama, saya ingin menaikkan citra SMP Negeri 1 Sebrida ini. Jadi dengan misalnya kita akan menambahkan ekstrakurikuler dan juga dengan ekstrakurikuler tersebut mungkin siswa maupun siswi dari SD banyak minatnya, karena misalnya siswa dari SD 17 ini misalnya berminat kepada olahraga. Jadi jika kita melakukan ekstrakurikuler olahraga, mungkin siswa pada SD tersebut dapat langsung memilih di SMP Negeri 1 Sebrida ada olahraga bidang dulu ya, gitu. Coba masuk ya, gitu. Siapa tahu kita lolos, kita bisa mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Jadi kita menjadi ketua OSIS ini selain kita mencontohkan yang baik, kita juga dapat kita dapat menaikkan citra SMP Negeri 1 Sebrida ini. Dengan begitu, SMP Negeri 1 Sebrida ini dapat lebih unggul siswa maupun siswinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik seperti visi maupun misi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Untuk menjadi ketua OSIS, alasannya apa? Ingin menjadi ketua OSIS, ya Pak ya? Saya ingin mengasah kepemimpinan saya dan amanah, bertanggung jawab, dan sama seperti tadi, saya ingin menaikkan citra SMP Negeri 1 Sebrida juga. Mungkin kami juga ingin menambah pengalaman di lingkungan positif agar kami dapat berperilaku yang baik juga. Alhamdulillah, bagus. Untuk kalian semua.
calon ketua dan wakil OSIS, wakil ketua OSIS. Bagaimana nantinya Anda menyikapi seandainya dalam pemilihan ini Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS? Terima kasih, silakan. Untuk sikap kami, jika kami tidak terpilih menjadi calon ketua OSIS maupun calon wakil ketua OSIS, kami akan tetap menjalankan sebagaimana kami bisa menjadi siswa maupun siswi yang baik, dan kami tetap menjalankan sebagaimana kami bisa menjadi contoh mungkin bagi adik-adik kelas maupun kami bisa menjadi contoh untuk kakak kelas. Jadi jika kami mungkin tidak terpilih, kami mungkin tetap akan mengikuti dalam pengurus OSIS, dan jika dalam pengurus OSIS pun kami tidak terpilih, kami tetap akan menjadi siswa maupun siswi yang dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adik kelas maupun kakak kelasnya. Terima kasih. Kalau misalnya kami tidak terpilih menjadi ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, kami bisa menerima dan tetap akan masuk ke pengurusan OSIS, dan kami akan menjadi contoh juga. Ya, mungkin kami akan berusaha di pendidikan selanjutnya, dan untuk kali ini mungkin dapat menjadi pelajaran. Kami akan bisa memperbaikinya di pendidikan selanjutnya.